Di sebuah desa kecil yang terletak di pesisir selatan Jawa, terdapat banyak cerita dan mitos yang beredar mengenai kekuatan gaib yang menguasai laut. Salah satunya adalah legenda tentang Ratu Laut Selatan, sosok mitologi yang dipercaya oleh sebagian orang sebagai penguasa samudera, dengan kekuatan yang mampu menarik jiwa manusia ke dunia gaib. Namun, di mata Dinda, seorang wanita muda yang bekerja sebagai guru di desa tersebut, semua itu hanyalah cerita belaka, mitos yang sering dibicarakan para orang tua di warung kopi atau di perapian rumah mereka. Dinda adalah sosok yang sangat rasional dan tidak mudah terpengaruh oleh cerita-cerita mistik. Hidupnya yang tenang dan teratur jauh dari hiruk-pikuk kehidupan kota, membuatnya merasa cukup puas dengan rutinitas sehari-hari. Ia mengajar anak-anak dengan penuh dedikasi dan pulang ke rumahnya yang sederhana setelah seharian bekerja. Ia tak pernah memikirkan hal-hal gaib, hingga suatu malam, takdir membawanya ke sebuah pasar malam yang tak biasa. Pasar malam itu baru dibuka di desa dan berlokasi di dekat pantai. Banyak pedagang yang menjual barang-barang antik, batu-batu misterius, dan benda-benda yang tampak seperti hasil kerajinan tangan dari masa lalu. Saat berjalan-jalan, Dinda tertarik dengan sebuah kios tua yang dikelilingi oleh benda-benda langka dan misterius. Tertarik dengan suasana yang begitu berbeda dari yang biasa ia lihat, Dinda memutuskan untuk mendekat. Di belakang meja kios, duduk seorang wanita tua dengan rambut panjang yang sudah memutih, wajahnya dipenuhi kerutan, namun matanya memancarkan kekuatan yang sulit dijelaskan. "Selamat datang, Nona," ucap wanita itu dengan suara serak, meskipun Dinda merasa belum ada yang berbicara padanya. "Aku tahu, kau datang karena sesuatu yang lebih besar daripada sekadar rasa penasaran." Dinda terkejut. Ia menatap wanita itu dengan rasa cemas yang mulai muncul. "Apa maksud Anda?" tanyanya, mencoba menjaga ketenangan. Wanita tua itu tersenyum, senyum yang tidak mengandung kebaikan. Ia mengeluarkan sebuah medali kecil dari dalam laci, medali perak yang berkilauan dengan cahaya yang aneh, seolah ada kehidupan di dalamnya. Medali itu dihiasi dengan ukiran berupa ombak dan bentuk ikan yang tampak bergerak. "Ini adalah pemberian dari Ratu Laut Selatan," kata wanita itu, menatap Dinda dengan tajam. "Hanya sedikit orang yang bisa merasakan aura dari dunia lain, dan kau, Nona, adalah salah satunya. Ini adalah simbol yang akan menghubungkanmu dengan kekuatan tak terlihat. Pilihlah, apakah kau ingin mengenal dunia yang lebih besar dari yang selama ini kau kenal?" Dinda merasa jantungnya berdebar. Ia ingin menghindar, tetapi rasa penasaran yang kuat membuatnya tidak bisa menolak. Tanpa banyak berpikir, ia menerima medali itu dari tangan wanita tua tersebut. Begitu ia menggenggam medali itu, sebuah suara gemuruh terdengar di telinganya, seperti suara ombak yang datang dari kejauhan. Tubuhnya merasa berat, dan tiba-tiba ia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, meskipun malam itu sangat hangat. "Ratu Laut Selatan menunggumu," kata wanita tua itu, sebelum menghilang dari pandangan Dinda. Dengan perasaan bingung dan sedikit takut, Dinda pulang ke rumahnya, tidak tahu bahwa malam itu adalah titik balik dalam hidupnya. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Pada malam pertama setelah menerima medali itu, Dinda terbangun dalam keadaan yang tidak biasa. Tidurnya gelisah, seolah ada sesuatu yang mengganggu, dan suara ombak terdengar jelas di telinganya, meskipun ia berada di tempat yang jauh dari laut. Pagi harinya, Dinda merasa tubuhnya terasa aneh, seperti ada kekuatan baru yang mengalir dalam dirinya, namun ia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Malam berikutnya, Dinda merasa dorongan kuat untuk pergi ke pantai. Tanpa bisa menahan dirinya, ia berjalan menuju laut, seolah ada kekuatan yang menariknya. Sesampainya di pantai, ia melihat sosok seorang wanita berdiri di sana, mengenakan gaun panjang berwarna hijau yang bersinar lembut seperti cahaya bioluminesensi. Wajahnya cantik, namun matanya kosong, seolah mengandung samudera yang tak berujung. Di sekelilingnya, ombak bergulung-gulung dengan liar. "Apakah kau sudah siap?" Suara itu mengalir ke telinga Dinda, lembut namun penuh kekuatan yang memaksa. Dinda merasa tubuhnya seperti dibekukan oleh kekuatan yang datang dari sosok wanita tersebut. Siapa kamu?" tanyanya, suaranya tercekat. "Aku adalah Ratu Laut Selatan," jawab wanita itu, suaranya menggetarkan hati. "Kau telah dipilih untuk melayani aku, untuk mengumpulkan jiwa-jiwa yang hilang. Kau telah menerima medali yang akan menghubungkanmu dengan dunia gaib. Semua yang kau lihat di sini, semuanya adalah bagian dari kuasa yang aku miliki." Dinda merasa ketakutan yang luar biasa, tetapi anehnya, ia tidak bisa melawan.
Tubuhnya tidak bergerak, dan pikirannya dipenuhi dengan bayangan laut yang dalam, suara ombak yang menderu, dan pandangan Ratu Laut Selatan yang seperti memanggil jiwanya. Aku akan memberimu kekuatan, lanjut Ratu Laut Selatan. Namun, kau harus mengorbankan sesuatu yang berharga. Aku menginginkan jiwa manusia yang tamak, yang melanggar hukum alam, yang menghina laut dan segala isinya. Dinda ingin berteriak, ingin melarikan diri, tetapi tubuhnya terasa terikat. Ia merasa dirinya terjerat dalam sebuah kontrak yang tak bisa dibatalkan. Ketika Ratu Laut Selatan mengulurkan tangannya, Dinda merasa kekuatan yang luar biasa mengalir ke dalam dirinya. Ia tiba-tiba bisa mendengar suara-suara dari dunia lain, suara yang penuh dengan penderitaan dan jeritan jiwa yang hilang di antara lautan. Begitu Dinda kembali ke rumah, hidupnya berubah selamanya. Pada hari-hari berikutnya, ia merasakan perubahan fisik yang luar biasa. Matanya menjadi lebih tajam, indah namun kosong, seperti air laut yang dalam. Wajahnya memancarkan kecantikan yang tak biasa, tetapi ada sesuatu yang menakutkan di dalamnya. Ia mulai merasa bahwa ia bukan lagi Dinda yang dulu, tetapi seseorang yang terhubung dengan kekuatan yang lebih besar, yang berada di luar jangkauan pemahaman manusia. Setiap malam, ia merasakan dorongan untuk pergi ke pantai. Ia tidak bisa menahan dirinya lagi. Dengan langkah-langkah yang semakin mantap, Dinda mulai mendatangi para nelayan yang sering berlayar jauh ke tengah laut, yang dikenal sering melanggar aturan dan merusak alam. Tanpa disadari oleh mereka, jiwa mereka mulai terperangkap dalam jaring kekuatan yang ditarik oleh Dinda, yang kini menjadi pelayan setia Ratu Laut Selatan. Suatu malam, saat Dinda berjalan di pinggir pantai, seorang pria muda mendekatinya. Ia terlihat tampan dan penuh percaya diri, namun ada sesuatu yang mengintai dalam pandangannya. Dinda menatapnya dengan kosong. "Aku tahu siapa kau," kata pria itu, dengan senyum penuh misteri. Dinda tidak mengucapkan sepatah kata pun. Namun, saat pria itu melewati dirinya, ia merasakan hawa dingin yang datang begitu mendalam. Tanpa sadar, pria itu berhenti berjalan, matanya terbelalak, tubuhnya gemetar, dan ia jatuh tersungkur ke tanah. Jiwa pria itu kini terperangkap dalam kekuatan yang dimiliki Dinda, jiwa yang akan dibawa menuju laut, menjadi bagian dari kerajaan Ratu Laut Selatan yang tak terlihat oleh manusia. Dinda kini benar-benar menjadi agen kegelapan, yang mengumpulkan jiwa-jiwa yang hilang, membawa mereka ke laut yang dalam, dan menjadikannya bagian dari dunia gaib. Setiap langkah yang ia ambil membuatnya semakin jauh dari kemanusiaannya. Wajahnya yang indah kini dipenuhi kesunyian yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang pernah berurusan dengan kekuatan gaib yang mengerikan. Dan hingga hari ini, Dinda tetap menjadi sosok yang dihormati dan ditakuti oleh penduduk desa. Cerita tentangnya tersebar, namun tak seorang pun benar-benar tahu siapa dia sekarang, apakah itu Dinda yang dulu, atau sosok lain yang sudah terperangkap dalam kekuatan gelap Ratu Laut Selatan.